Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Alvita Panjurahayu. Saya Fitri Novita, saya Dina Salsabila. Di sini kami akan mempresentasikan hasil produk kami yang dianalisis dari berbagai aspek. Pendahuluan. Latar belakang, Eggmob hadir sebagai usaha kreatif yang memanfaatkan limbah cangkang telur menjadi produk dekoratif berbahan resin. Limbah cangkang telur yang jumlahnya melimpah sering terbuang begitu saja, padahal memiliki potensi visual dan nilai guna yang tinggi. Fokus bahasan membahas mengenai kelayakan bisnis Eggmob, apakah layak atau tidak jika dilihat dari beberapa aspek, diantaranya aspek hukum, aspek lingkungan, aspek pasar dan pemasaran, aspek teknis atau operasional, aspek manajemen dan SDM, aspek keuangan, aspek ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Manfaat, studi kelayakan ini membantu pelaku usaha menilai apakah ide Eggmob layak dijalankan, mulai dari kebutuhan modal, potensi keuangan, hingga risiko yang mungkin terjadi. Tujuan penyusunan SKB Eggmob adalah memastikan usaha ini dapat berjalan dengan baik dan berkelanjutan. Lalu ada metode. Metode yang pertama, objek studi. Yang kedua ada data penelitian. Yang ketiga ada metode pengumpulan data. Yang terakhir, analisis data. Gambaran umum usaha Eggmob. Pendirian usaha. Eggmob merupakan usaha kerajinan ramah lingkungan yang mengolah limbah cangkang telur menjadi produk resin, seperti tatakan gelas, mini storage, dan dekoratif lainnya yang motifnya unik. Visi dan misinya. Visi menjadi pelopor kerajinan ramah lingkungan berbasis limbah cangkang telur yang inovatif, estetik, dan berkelanjutan, serta mampu bersaing di pasar lokal hingga nasional. Misinya itu menghasilkan produk kerajinan unik dan berkualitas dengan memanfaatkan limbah cangkang telur sebagai bahan utama. Kedua, itu mengembangkan inovasi desain yang modern dan fungsional agar dapat diterima oleh berbagai kalangan. Pembahasan SKB ide usaha Eggmob. Pada aspek hukum, analisa kesesuaian bisnis dengan hukum. Usaha Eggmob sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Produk dibuat dari bahan aman berupa cangkang telur dan resin, serta proses produksi yang mengikuti standar keamanan yang berlaku. Badan usahanya, UMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah. Izin usahanya, Eggmob memiliki perizinan usaha yang diperlukan meliputi IUMK, SIUP, NPWP, SITU, izin RT RW, SKDU, dan sertifikasi halal. Kesimpulan analisis aspek hukum, Eggmob dinyatakan sesuai hukum karena memenuhi syarat legalitas usaha, mulai dari izin usaha hingga penggunaan bahan yang aman serta proses produksi yang sesuai standar. Legalitas ini menjadi dasar agar produk dapat diterima masyarakat dan dipercaya oleh konsumen. Yang selanjutnya ada aspek lingkungan. Yang pertama ada lingkungan operasional, yaitu ada pesaing. Ada 3 pesaing. Yang pertama adalah pesaing utama, yang kedua pesaing menengah ke atas, dan yang terakhir ada pesaing menengah ke bawah. Selanjutnya ada pemasok, yang ketiga ada karyawan, yang keempat ada pelaku bisnis, yang terakhir ada masyarakat. Yang selanjutnya ada lingkungan industri. Di sini ada kekuatan pemasok. Dalam industri kerajinan resin, kekuatan pemasok memiliki pengaruh penting terhadap kelancaran produksi Eggmob. Yang kedua ada pesaing. Eggmob memiliki keunggulan kompetitif yang kuat karena konsep usahanya yang unik dan ramah lingkungan. Ada barang subsidi dalam industri ini cukup bervariasi, mulai dari tatakan gelas, berbahan kayu, rotan, akrilik, keramik, hingga produk dekorasi pabrik dengan harga yang murah. Yang kelima ada hambatan. Eggmob menghadapi beberapa hambatan dalam proses operasionalnya, terutama dalam pengumpulan bahan baku cangkang telur yang memerlukan waktu yang cukup lama karena harus dikumpulkan dalam jumlah banyak serta melewati proses pembersihan dan pengeringan yang cukup panjang. Yang selanjutnya ada lingkungan jauh. Yang pertama ada ekonomi. Peluang Eggmob cukup besar karena tren produk ramah lingkungan terus berkembang dan masyarakat mulai tertarik pada barang dekoratif. Yang kedua ada sosial dan budaya. Eggmob dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pengurangan limbah dan memberi ruang bagi produk daur ulang untuk diterima lebih mudah. Terakhir ada ekologi. Eggmob memberikan kontribusi positif dengan mengurangi limbah rumah tangga, khususnya pada cangkang telur yang jumlahnya melimpah dan sering terbuang. Selanjutnya ada kesimpulan aspek lingkungan. Secara keseluruhan, Eggmob memiliki peluang luas di industri kerajinan dekoratif karena didukung tren keberlanjutan bahan baku yang mudah didapat, serta persaingan langsung yang masih rendah. Selanjutnya ada aspek pasar dan pemasaran. Yang pertama ada strategi bauran pemasaran, yaitu produk. Di sini kami mempunyai 4 produk. Yang kedua ada price. Di sini juga kita ada 4 harga yang berbeda untuk masing-masing produk. Yang ketiga ada place. Eggmob berlokasi di Jalan Letjen Suprapto nomor 11, Subang, Jawa Barat, dengan akses yang mudah dijangkau dari jalan utama serta berada dekat pusat aktivitas masyarakat. Yang keempat ada promosi. Promosi Eggmob difokuskan pada media sosial seperti Instagram. Yang selanjutnya ada strategi pemasaran, yaitu segmenting. Yang pertama ada geografis. Eggmob menargetkan konsumen di Subang dan sekitarnya. Yang kedua ada psikografis. Eggmob menyasar konsumen yang peduli akan lingkungan. Yang ketiga ada demografis. Target konsumen adalah remaja hingga dewasa muda usia 17-35 tahun. Yang selanjutnya ada diferensiasi. Yang terakhir ada positioning. Eggmob memposisikan dirinya sebagai brand kerajinan kreatif yang mengolah limbah cangkang telur menjadi produk bernilai estetika tinggi. Kesimpulan analisis aspek pasar dan pemasaran. Hasil analisis menunjukkan bahwa Eggmob memiliki potensi pasar yang baik karena diferensiasi produk berbahan cangkang telur, strategi harga yang kompetitif, serta pemasaran digital yang tepat. Yang selanjutnya di sini ada aspek teknis atau operasional. Yang pertama ada lokasi usaha. Jenis usaha ini kerajinan dekoratif ramah lingkungan, berdekatan dengan bahan baku. Yang selanjutnya ada kedekatan dengan konsumen. Lokasi toko sangat strategis di pusat kota Subang dan mudah dijangkau pelanggan. Di sini ada layout. Yang pertama ada tampilan dari dalam toko, yang di tengah ada tampilan dari luar toko, yang di sampingnya ada denah toko Eggmob. Selanjutnya ada proses produksi dan teknologi dalam usaha. Proses produksi dan teknologi dalam usaha Eggmob masih bersifat sederhana dan manual, namun efektif dalam menghasilkan produk kerajinan resin berbahan cangkang telur yang unik dengan tahapan produksi yang terstruktur mulai dari pengolahan bahan baku hingga pemasaran. Yang selanjutnya ada kesimpulan aspek teknis dan operasional. Berdasarkan analisis lokasi, layout, proses produksi dan teknologi, Eggmob memiliki potensi operasional yang kuat dengan lokasi strategis di pusat kota Subang yang memudahkan akses konsumen dan distribusi. Alur produksi yang tersusun rapi mulai dari pengolahan cangkang telur hingga pencetakan dan pengemasan memungkinkan proses berjalan efisien dan terkendali. Dukungan responden yang menyukai produk dekorasi handmade juga menunjukkan bahwa Eggmob memiliki daya tarik pasar dan layak dikembangkan secara berkelanjutan.
Baik, selanjutnya itu ada aspek manajemen dan sumber daya manusianya, di mana di sini ada penjadwalan. Nah, usaha kita ini tuh jam operasionalnya mulai dari hari Senin sampai Sabtu dari jam 9 pagi sampai jam 4 sore. Nah, untuk struktur organisasi di sini ada Alvito sebagai owner, saya sendiri sebagai tim HRD, Fitri sebagai tim keuangan, ada Priyansa sebagai tim produksi dan Satria sebagai tim marketing. Karena kita ini kekurangan karyawan, maka kita juga perlu merekrut karyawan baru untuk menempati di posisi kasir dan staf produksi. Nah, di sini kami sudah merekrut Zahra dan juga Adi sebagai kasir dan tim produksi. Lalu kesimpulannya untuk aspek manajemen dan SDM itu, ketika pengelolaan sumber daya manusianya itu terstruktur dan peningkatan kemampuan karyawan itu melalui pelatihan, maka itu akan jadi faktor penting untuk menjaga kualitas produk dan daya saing usaha. Baik, untuk selanjutnya di sini ada aspek keuangan, di mana untuk modal usaha kita memerlukan sebesar 385 juta rupiah, di mana modal ini tuh berasal dari owner. Jadi ini tuh dana pemilik tunggal. Nah, untuk biaya prainvestasi kita itu harus membutuhkan 2.540.000 rupiah. Sedangkan untuk kebutuhan investasi kita membutuhkan dana sebesar 32.148.689 rupiah. Dan untuk modal kerja kita membutuhkan 28.766.140 rupiah. Nah, untuk biaya operasional di sini perharinya itu sebesar 390.538 rupiah. Kemudian untuk satu bulannya itu sebesar 11.716.140 rupiah, dan untuk satu tahunnya itu sebesar 104.593.680 rupiah. Nah, selain itu kita juga membuat estimasi penjualan dari tahun 2026 dan 2027, di mana kita mengasumsikan penjualan kami itu meningkat sebanyak 35%. Nah, untuk asumsi pendapatan 2026 dan 2027 itu sebesar 690.980.000 untuk 2026, dan 2027-nya itu 981.018.000. Nah, untuk arus kas, setelah semuanya dikurangi oleh beban-beban dan semua biaya lainnya, maka untuk 2026 saldo akhir kasnya itu sebesar 305.367.868 rupiah, dan untuk 2027-nya itu 497.201.879 rupiah. Nah, di sini kita juga menganalisis rasio kelayakan keuangannya, di mana untuk NPV-nya kita ini positif, dan untuk payback periodnya itu sebesar 43,44 bulan. Nah, artinya modal pembelian Aktiva itu kembali dalam waktu 43 bulan, 44 hari atau setara 3 tahun 7 bulan. Nah, kesimpulan untuk aspek keuangan ini, ternyata Eggmore ini tuh dinyatakan layak ya dan menguntungkan karena NPV-nya positif, arus kasnya stabil, dan pengembalian modalnya itu masih dalam batas wajar. Baik, untuk aspek hijau dalam bisnis, jadi berdasarkan analisis aspek hijau ini, Eggmore itu dinilai layak dan juga berpotensi berkembang karena ini menerapkan prinsip keberlanjutan melalui pemanfaatan limbah cangkang telur dan juga konsep green entrepreneurship. Ini dapat dilihat dari aspek yang dua ini, yang A dan B. Baik, mengenai aspek risiko bisnis, ini pada bahasan pertama itu ada analisa risiko bisnis. Jadi bisnis Eggmore ini memiliki risiko keuangan, operasional, pasar, dan juga sumber daya manusia yang dapat mempengaruhi stabilitas usaha, mulai dari fluktuasi harga bahan dan juga penjualan, gangguan proses produksi, perubahan tren dan persaingan pasar, hingga keterampilan dan juga ketelitian pada tenaga kerja. Nah, untuk kesimpulan analisis aspek risiko bisnis, jadi hasil analisis menunjukkan bahwa usaha Eggmore ini itu memiliki satu risiko utama pada aspek keuangan dengan tingkat tinggi, sementara risiko operasional dan juga pasar itu berada pada tingkat sedang, serta risiko sumber daya manusia itu berada pada tingkat rendah, sehingga secara keseluruhan usaha ini masih berada pada kondisi yang terkendali dan juga layak untuk dijalankan. Baik, mengenai prospek bisnis, ini ada analisis SWOT yang menjelaskan tentang kekuatan, kelemahan, peluang, dan juga ancaman pada produk. Ini bisa dilihat pada tabel yang ada pada gambar. Lalu untuk kesimpulan hasil analisis SWOT, jadi berdasarkan hasil analisis, nilai kekuatan dan juga peluang usaha Eggmore itu lebih dominan dibandingkan kelemahan dan juga ancamannya, sehingga usaha ini berada pada posisi yang menguntungkan, seperti itu. Berikutnya hasil analisis kelayakan bisnis. Nah, jadi berdasarkan matriks risiko, usaha Eggmore ini berada pada kondisi yang relatif aman karena tidak terdapat risiko dengan tingkat tinggi. Dan sementara itu, hasil analisis SWOT menunjukkan bahwa kekuatan internal dan peluang pasar Eggmore itu lebih dominan dibandingkan kelemahan dan ancamannya, seperti itu. Baik, untuk kesimpulan, jadi Eggmore ini merupakan usaha kerajinan inovatif yang juga memanfaatkan limbah cangkang telur menjadi produk dekoratif berbahan resin yang estetik dan ramah lingkungan. Berdasarkan hasil analisis berbagai aspek seperti hukum, lingkungan, pasar, dan pemasaran, teknik atau operasional, serta manajemen dan juga aspek SDM, usaha ini dinilai layak untuk dijalankan. Dan dengan bahan baku yang melimpah, proses produksi sederhana, serta strategi pemasaran digital, Eggmore ini memiliki potensi untuk berkembang dan juga bersaing di pasar modern. Seperti itu. Terima kasih.
rating ini rating dari 1 sampai 10 ini seberapa bagus dan seberapa layak ini produk yang kami jual ini? Aku kasih rate-nya 9 sih, soalnya ini bagus, cuman warnanya kurang cerah aja, Oh, iya, jadi kelihatannya iya. kayak telurnya numpuk gitu. Tapi bagus sih, ini aku rate 9. Oke. Ini menurut kakak, kalau misalnya kami jual di harga 19.000 itu apakah worth it atau tidak? Worth it karena ini kan dibikinnya sendiri gitu kan, dan pasti sulit ya, itu menurut aku worth it. Kalau dari desain ya, menurut aku 8 soalnya kan kalau dari desain ini warna biru, ada ini juga, ada hiasan juga. Kalau disimpan di kamar gitu kan buat hiasan, cewek kan bisa juga masuk. Buat dekorasi ya? Buat dekorasi juga masuk. Kalau dari segi fungsi, nah, tadi kalau misalkan fungsinya itu buat aksesoris, mungkin ada sedikit kurang. Kapasitasnya kan dikit. Kan aksesoris itu banyak yang besar. Ya mungkin kalau kapasitasnya buat aksesoris yang kecil, menurut ini mah oke lah. Tapi kalau buat aksesoris yang besar kayaknya mah kurang. Itu sih. Dari 1 sampai 10 terkait fungsi dan juga estetika, ini berapa nih dapat ratingnya dari 1 sampai 10 menurut kakak? Menurut aku ya, rating dari 1 sampai 10 8 kembali malah 10 Ya, maka karena ini sebenarnya ini tuh multifungsional ya, nggak hanya untuk aksesoris dan lain-lain, ini bisa buat tatanan apa aja, sesuai fungsi aja mau ditaruhnya apa. Ini bagus, terus pakai centang telur, dikasih pewarna juga ini, sama dikasih ini apa? glitter. Iya, glitter buat ini doang ya. Mungkin semuanya ratingnya 8,10. Iya. Itu kenapa? Karena ini kurang rata aja. Mungkin sama ya sebenarnya, mungkin nambahin aja. Siapa tahu nanti kedepannya bisa lebih banyak warnanya, tadi bisa bervariasi. Terus mungkin dari bentuknya bisa dari warnanya, mungkin variasi dan juga apa ya? Siapa tahu ya bisa menambah motif atau